Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Kita masih pembahasan tentang masalah ilmu. Kitab yang kita gunakan adalah Ihya Ulumuddin punya Imam Al-Ghazali. Kita menggunakan juz pertama, juz 1. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas bagaimana pentingnya ilmu. Sehingga di dalam kitab Fudail bin Iyad, apa kata Fudail? Amal ibadah itu diterima bisyartaini asasiyaini, dengan 2 syarat. Jadi salah satunya adalah dengan ilmu. Maka ibadah kita tidak diterima oleh Allah kalau tidak punya ilmu. Salat kita tidak diterima kalau tidak punya ilmu. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, al-ikhlas. Jadi ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang itu tidak bisa mengoperasikan mobil besar tanpa adanya ilmu. Maka dia harus tahu bagaimana cara menghidupkannya, bagaimana menjalankannya, bagaimana mengoperasikannya. Kalau tidak punya ilmu, artinya mobil itu di situ saja dia, tidak bisa bergerak. Ya, jadi nanti ada juga ilmu yang bermanfaat, ada yang tidak bermanfaat. Nah, ilmu bagaimana cara cungkir monggok? Ya, ilmu itu. Jadi bagaimana cara untuk congkel rumah orang? Bagaimana cara untuk curi punya orang? Ya, ilmu itu. Tapi ilmunya tidak bermanfaat. Maka di dalam kajian Imam Al-Ghazali, beliau mengatakan ilmu itu yang tidak bermanfaat adalah al-ilmu bil lisan. Ilmu yang cuma ngomong saja. Ini namanya ilmu la yanfa. Ilmu tidak bermanfaat. Seorang tahu salat wajib tapi dia tidak salat. Seorang tahu sesuatu itu haram tapi dia tidak dia tinggalkan. Ini namanya istilah Imam Al-Ghazali al-ilmu fil lisan. Ilmu di mulut saja. Kemudian satu lagi, ini ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu al-ilmu fil qulub, ilmu yang ada di dalam hati. Jadi makanya kenapa seorang itu beribadah? Karena ilmu itu sudah sampai dalam hati dia. Kenapa seseorang itu melakukan perintah Allah? Karena ilmu itu sudah sampai ke dalam hatinya. Maka ini namanya al-ilmu bil qulub. Maka di dalam kalau kita lihat nanti ada hadis, nanti teksnya yang berbeda. Teksnya yang berbeda. Nanti kita lihat di dalam hadis riwayat ini teksnya berbeda, tapi yang jelas hadis ini di bawah hadis sahih itu. Di bawah hadis sahih dan tidak dhaif. Tapi ada juga yang dhaif. Yang dhaif. Jadi riwayatnya begini. Dajjal yang saya tidak begitu takut dengan Dajjal, kata Rasulullah. Yang saya takutkan kalian yang seperti Dajjal. Ya. Sahabat bertanya, "Wa madzalika ya Rasulullah?" Ini kalau kita lihat nanti hadisnya, ada hadis yang berbeda-beda. Tetapi tujuannya sama. Jadi kata Rasulullah, "Saya lebih takut Dajjal dari kalian," kata Rasulullah. Siapa itu ya Rasulullah? Al-a'immah al-mudillin. Orang berilmu, orang yang menuntun orang lain, mudillin, tetapi dia menyesatkan orang lain. Dia punya ilmu tapi menyesatkan orang lain. Dia seorang pemimpin tapi menyesatkan orang lain. Jadi al-a'immah di sini itu difahami dengan al-imam. Dipahami juga dengan al-alim. Orang punya ilmu tetapi al-mudillin. Dia menyesatkan orang lain. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Makanya ada kutipan yang hadis dari hadis di dalam kitab Imam Al-Ghazali ini yang beliau kutip hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man izdada ilman wa lam yazid
wa lam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'dan. Dia belajar ilmu terus, belajar terus. Tapi makin lama bukan makin dekat dengan Allah, tapi makin jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya juga ilmu yang tidak bermanfaat. Lalai berdebat berdebat home. Ketika azan Allah Akbar, lelaki itu dia faham ya oh. Kita mayang kan memang. Berdebat nemu hitam, berdebat. Ini seperti yang kita ungkapkan ada pertemuan yang lalu. Ada 3 orang yang mencari ilmu. Yang pertama dia mencari ilmu liyatabahau bihil ulama. Liyatabahau bihil ulama artinya apa? Untuk menandingi ulama. Satu, ini maksud liyatabahau. Yang kedua, untuk supaya orang lain mengatakan dia ulama. Maka Rasulullah mengatakan jangan ambil ilmu dari dia. Jadi orang-orang seperti ini kata Rasulullah akan dilemparkan ke dalam neraka. Jadi ketika dia sedang duduk, lihat saya mau cari ilmu dulu. Untuk apa? Untuk berdebat dengan ulama dan supaya dikatakan kalau dia itu adalah ulama. Satu. Waliyatamarau bihi sufaha. Jadi dia cari ilmu itu untuk berdebat dengan orang-orang bodoh. Setelah mencari ilmu, pula dia berdebat dengan orang bodoh. Kan guru jarang berdebat, guru bangai berdebat dengan sufaha. Setiap hari debat saja. Ini kata Rasulullah, jangan ambil ilmu dari dia. Ini tempat dia di dalam neraka kata Rasulullah. Kemudian yang ketiga, liyabta'id an wujuhin nas. Ada orang mencari ilmu, gara-gara makin banyak ilmunya makin dijauhi oleh masyarakat. Maka jangan dekati dia kata Rasulullah SAW. Orang ini akan dimasukkan ke dalam neraka. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Kita juga sudah memilah-milah mana ulama su, mana ulama akhirat. Ulama su itu kalau istilah Imam Al-Ghazali dan istilah para ahli sufi itu namanya ulama dunia namanya. Orientasinya dunia. Nanti ada ulama akhirat. Jadi ulama dunia kita sudah membahas. Salah satu ciri-cirinya apa? Menjadikan ilmunya itu untuk menjadi dunia. Ya. Jadi ilmu yang dia dapati selama ini untuk bisa menikmati dunia. Kalau istilah Imam Al-Ghazali, at-tan'im bid dunia. Menikmati dunia dengan ilmunya. Bukan dekat dengan Allah. Bukan makin bertambah ibadahnya, tidak. Tapi dia at-tan'im bid dunia. Maka dipanggil oleh Imam Ghazali itu namanya ulama dunia, ulama dunia. Nanti satu lagi ada ulama akhirat. Makanya di sini ada sebuah kutipan dari Imam Ghazali. Apa kata beliau? Ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La tajlisu 'inda kulli 'alimin. Kamu jangan duduk dengan orang yang berilmu kecuali kamu dapatkan 5 hal. Kalau tidak dapat 5 hal ini, nyampe 2, jangan tuntut ilmu ini. Jadi untuk apa menuntut ilmu? Untuk apa kita mencari ilmu, menuntut ilmu, mentadabbur ini, tadabbur itu? Gara-gara 5 hal. Illa ila alimin yad'ukum min khamsin ila khamsin. Jadi hadis ini dikutip oleh Imam Al-Ghazali dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau mengatakan, Rasulullah mengatakan, jangan menuntut ilmu kecuali kepada orang ulama yang membawa kamu dari 5 hal menjadi 5 hal. Kalau tidak ada ini, jangan tuntut ilmu. Ya. Yang pertama, minasyaki ilal yaqin. Ya, kita dari ragu-ragu menjadi yakin. Jadi ketika kita belajar itu dulu ragu-ragu. Nyoki banjara temayang ya ragu-ragu. Ketika itu dijelaskan oleh ulama itu, cara salat begini, cara wudu begini, cara Fatihah begini, baru kita tidak ragu lagi. Maka Rasulullah mengatakan, ikutilah ulama itu. Dia mengajarkan kalian dari ragu-ragu menjadi tidak ragu-ragu. Jadi no kata balik, dari hana ragu-ragu juga ragu-ragu ni apa? Dulu kita tidak ragu-ragu berbuat sesuatu. Tapi setelah ada simpulan, makin ragu-ragu. Ini yang benar bagaimana ini? Kepegah li dengku ambil no ajaran mayang, kepegah li ambil no ajaran mayang, kepegah li ambil no. Kakilah kita ambil di tengah-tengah saja. Kui tengah-tengah, hana temayang, hebat. Lagi urung mendebat hebat. Urung mendebat bina. Nyo kibana yang pegah nak kuno. Kaki kita di tengah-tengah saja. Kiban hana temayang. Kan hana kuno hana temayang hebat. Lagi urung 8 dengan 20. I berdebat 8, berdebat. I pegah li yang betul ilun. Yang 20 pegah yang betul ilun. I berdebat dua-dua hebat. Ipakah liurun dua kedai kopi kita di tengah-tengah saja. Bagus, adu kedai kopi benda. Baik temayang ni. Ya ni Pak. Ini yang kita khawatirkan Pak. Dulu dia sudah beribadah, tapi gara-gara ribu-ribu ini ada ibadah lain. Dulu dia itu sudah mantap untuk beribadah, tapi gara-gara ribut, hana ada doa dengan alim.
Tengku yang pegah binau, yang pegah binau, makin ragu-ragu dia. Jadi maka Rasulullah mengatakan, belajarlah dari orang yang mengajarkan kamu, dari kamu ragu-ragu menjadi tidak ragu-ragu lagi. Ya. Makanya Rasulullah mengatakan, dak ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan yang ragu-ragu kepada yang tidak ragu-ragu. Ya. Dari mana caranya? Dengan ilmu. Kita berno. Jadi makanya Islam itu bukan satu ini saja, tidak. Oh hanya lain tidak. Pada suatu hari ada dua orang pemuda, ketika itu sudah masuk waktu salat. Waktu masuk waktu salat, mereka mencari air, minta air. Ketika cari air, nak dapat air. Ini bagaimana caranya? Mereka sepakat, oh nyo Rasul kagak yu tayamum. Ya, dua-dua sepakat tayamum. Ketika sudah bertayamum, dua-dua tayamum, mereka dua-dua salat. Ketika habis salat, rupanya naim, ada air. Apa dikatakan oleh yang pertama? Kita harus ulang salat kita. Kalau tidak sah salatnya. Ya, di perkara yang kedua tidak. Kita tidak perlu ulang salat kita karena Rasulullah mengatakan wudu itu pengganti tayamum pengganti wudu. Tidak kayak berdebat dua-dua. Yang pun pegang hanathah sama yang uno. Yang kedua mengatakan sah salat tadi. Untuk apa kita sudah salat? Begini saja kita jumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mekrihnya pun Pak. Yang pertama itu dia berkeras sekali kalau salat yang tadi itu tidak sah. Kenapa? Selesai salat mereka sudah menemukan air. Ketika ketemu dengan Rasulullah SAW, apa kata yang pertama? Ya Rasulullah, ini si fulan ini tadi kami sama-sama tidak ada air, kami tayamum, tiba-tiba ada air, dia tidak ulang salatnya lagi ya Rasulullah. Bagaimana ini ya Rasulullah? Sambil tersenyum apa kata Rasulullah? Kepada yang kedua tadi, huwa ala sunnati. Inilah sunnahku kata Rasulullah. Yang pertama kapalo nyo kan sunnah yang pun nyo pasti bid'ah nya ne Pak. Kita kan dua-dua selalu ada dua pilihan. Kalau enggak sunnah bid'ah nya ne Pak. Kalau tidak baik, kalau baik berarti tidak baik. Selalu dua pilihan kita Pak. Tetapi Rasulullah mengatakan kamu, ya kamu tak ibu Pak. Kamu tadi salat lagi kan? Kamu dapat dua pahala kata Rasulullah. Oh, kamu menghati. Dua-dua menghati Pak. Kita nyo kahana, nyo sunnah. Ya, nyo kan sunnah ya ne Pak. Nyo bid'ah. Ai diuruh hai temu tak boleh. Oh, mah ada bubuknya bidalah. Ada bubuk bidalah ya Pak. Semua salah. Ya. Jadi artinya Rasulullah memberikan solusi Pak. Dua-dua benar kalian. Yang jangan apa ribut-ribut. Dan yang jangan apa mengambil jalan tengah. Enggak salatnya. Tapi kalau seandainya ini seperti ini, kamu ala sunnati. Kamu ini dapat dua pahala. Kenapa dua pahala? Tadi kamu sudah salat sekali. Kemudian kamu salat lagi. Dua pahala kamu. Dua-dua senang. Maka seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika berada di dalam sebuah masjid, beliau mendengar ada seorang pemuda bacaannya lain bacaan Pak. Ya, lain baca. Sebagaimana membaca nanti ada Bismillahimajreha dia baca. Ya. Ada yang baca Bismillahimajraha. Ada yang baca Ihdinas siratal mustaqim. Ada yang baca Ihdinas siratal mustaqim. Umar bengih rupanya. Ketika Umar marah terhadap pemuda itu, dia pegang ininya, dia bajunya langsung dibawa ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Umar bin Khattab? Ya Rasulullah, si fulan qara'a hadza wa hadza wa hadza ya Rasulullah. Si fulan sudah membaca ini. Kamu langgih ya Rasulullah. Dia tidak sesuai dengan bacaan yang kita baca. Coba kamu baca kata Rasulullah. Dibaca oleh pemuda ini. Ya, ini benar bacaannya. Umar kamu tetap kepada lu salah sangat. Coba Umar kamu baca Umar, dibaca. Kamu juga benar Umar. Dua-dua benar ya Umar bacaannya. Ya. Jadi kita harus cari jalan temu, Pak. Jalan temu. Baik gara-gara yang kakaru. Cara wuduknya salah. Mana wuduk bino cilet-cilet ni ya. Ibu kali itu bino yang salah. Mana wuduk bino? Ya kakaru loh, Pak. Coba di dalam hadis itu ada namanya, kalau seandainya ada dua hadis, ta'arud itu bertentangan hadis. Maka kedua hadis ini harus dikumpulkan kembali, dilihat. Ini kenapa, sebab turunnya kenapa? Ini yang kedua kenapa? Akhirnya apa? Al-jam'u. Jam'u itu dikumpulkan antara dua-dua. Ini benar, ini juga benar. Dua-dua benar. Wuduk seperti ini benar, wuduk begini juga benar. Dua-dua benar. Betul kau. Dan hendak kui Allah. Ya katalah dan manyang dah lagu yang hebat. Yang betul bina. Ya. Ketika kita melihat di dalam fikih Islami wadilatu, fikih madzhabul arba'ah, dua-dua benar. Dua-dua benar. Ini alasannya, ada alasannya. Ini juga ada alasannya. Yang hana pemanyang dah Allahu Akbar. Ini hana. Hananya hana pak micai. Atau begini Allahu Akbar. Ya. Datanya pekan itu sambil tolak bala. Ya. Ya hana lanatan.
Artinya di dalam fikih itu ya begini, Allahu Akbar. Disebut di situ uzunaihi. Kemudian satu lagi mangkibaihi. Mangkibaihi ini uzunaihi. Jadi syahmata uzunaihi. Jadi jempolnya itu kena syahmata uzunaihi. Allahu Akbar. Satu lagi mangkibaihi. Ini sesuai dengan ini apa? Mangkibaihi. Hadzai mangkibaihi. Allahu Akbar. Jadi baik garu-garu kata dalam gop kata salah mentang. Yan ban. Akhirnya orang yang salah pun ragu-ragu je. Nyodah betul lagi apa lagi boleh. Alah anak temayang li bukan. Ya. Anak temayang li. Tak temayang pi kun. Anak temayang bel-belok ya. Ya, jadi itulah artinya ulama itu yang didengar itu membawa kita dari yang ragu-ragu menjadi tidak ragu-ragu. Belajarlah dari dia kata Rasulullah. Jangan ragu-ragu li. Ya. Makanya kita tak boleh menyalahkan terus imam. Kita harus lihat dulu. Ini apa salahnya? Bacaannya kok seperti ini? Kenapa dia membaca ihdinas siratal mustaqim? Kenapa menggunakan za? Itu adalah bacaan Bani Atrah. Di dalam tafsir Ibnu Katsir, Imam Ibnu Katsir mengatakan bacaan ini ada sampai sekarang masih ada. Mantang nadro jino, ya. Artinya kalau nanti kita ke Timur Tengah kemana saja pergi, jangan aneh kalau melihat nanti di masjid itu dia membaca ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Ya anak pelahirun. Anak pelahir begas subhanallah. Nyanyi di puli jemaah kalian yang madu dan gue yang tidak lain. Ya, karena mereka tidak aneh itu baca itu tidak aneh. Baca itu tidak aneh. Tidak asing bacaan seperti itu. Karena ini adalah bacaan Bani Atrah. Bani Atrah sampai sekarang masih tetap membaca lafaz seperti ini. Ziratal, zirat itu kata Imam Ibnu Katsir, zirat bermakna sirat. Sirat. Memang dulu ada juga bacaan ihdinas siratal mustaqim. Sirat itu adalah bacaan suku Quraisy. Tetapi sudah berubah fataghayyara sin ila sad. Sin itu sudah berubah menjadi sad. Jadi sin itu nak boleh baca juga ihdinas sirat, nak boleh baca juga. Itu bacaan suku Quraisy dulu. Tapi sekarang bacaan yang direkomendasikan adalah dengan sad, ihdinas siratal mustaqim atau ihdinas siratal mustaqim. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, minar riya ilal ikhlas. Jadi seorang ulama yang mengajarkan kita, kalau dulu riya, sekarang sudah ikhlas beribadah. Ya. Ikuti ulama itu. Dia mengajarkan kita bagaimana bersedekah, bagaimana salat supaya tidak riya, bagaimana ikhlas, apa makna ikhlas itu. Maka pada suatu hari Rasulullah SAW didatangi oleh para sahabat. Apa kata sahabat? Ya Rasulullah, ma huwa ikhlas ya Rasulullah? Ikhlas itu apa ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, saya tidak tahu apa itu ikhlas. Bagaimana gambaran ikhlas? Bagaimana seorang itu diterima ibadahnya gara-gara ikhlas beribadah karena Allah? Saya tidak tahu bagaimana seorang itu bersedekah dia ikhlas maka diterima sedekahnya oleh Allah. Ya, saya tidak tahu bagaimana bentuk ikhlas itu. Nanti enggak apa-apa, saya tanya sama Jibril, ya kata Rasulullah. Ketika ketemu dengan Jibril, Rasulullah bertanya kepada Jibril, ya Jibril, ma huwal ikhlas? Apa itu ikhlas ya Jibril? Jibril menjawab, saya tidak tahu juga apa itu ikhlas. Bagaimana gambaran ikhlas? Tapi saya tahu syarat diterimanya ibadah itu harus ikhlas. Nanti saya tanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Jibril bertemu dengan Allah, Jibril bertanya, "Ma huwa ikhlas ya Allah?" Apa itu ikhlas ya Allah? Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, "Al-ikhlasu sirrun baini wa baina 'abdi." Ikhlas itu rahasia antara saya dan hamba saya. Rahasia ya, Pak. Jadi makanya di dalam sebuah kitab ada kajian, itu kajian tasawuf juga. Itu namanya Amalul Qulub, segini tebalnya. Cuma tidak ada jilid. Yang dikarang oleh Dr. Yasir Burhami. Jadi di situ dipilah-pilah oleh beliau. Mana ibadah lisan, ibadah zahir, mana ibadah batin. Dan beliau juga mengatakan ibadah batin itu lebih dahsyat lagi dibandingkan dengan ibadah zahir. Ada orang ibadah zahir, tapi ini pahalanya sedikit dapat. Tapi ketika dia beribadah batin, ibadahnya luar biasa diberikan pahalanya oleh Allah. Salah satunya adalah ikhlas beribadah karena Allah. Jadi makanya beliau mengatakan memisah-misah. Ibadah itu ada ibadah zahir, ada ibadah batin. Salah satu ibadah batin itu yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, ikhlas ibadah. Kemudian wara'. Wara'nya ada juga, wara' itu menjaga diri. Ketika sesuatu yang nampak yang haramnya kepejiu juga ya. Ketika nampak yang halal katanya ngelenya pebutoi halil bahana halil ya ni Pak. Ketika dia lihat yang apa syubhat, nya itanya ngelenya kibannya, kepejiu juga ya Pak. Ini wara' namanya, menjaga diri Pak. Seorang tidak tahu kalau kita wara' ya, kecuali kita dan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini namanya ibadah hati namanya. Ya, ikhlas itu ibadah hati. Yang tahu cuma kita dengan Allah Subhanahu wa taala.
Makanya di padang mahsyar kenapa ada yaumul hisab? Yaumul hisab itu apa? Hisab itu perhitungan, Pak, ya, perhitungkan. Gede ada tu bak gede kan. Datanya cikira ale padu punya. Dikira ada ya, angkat kelutok. Kira aja, kira. Ini hisab namanya, Pak. Ada yang perlu dibayar, ada yang tidak dibayar. Yang mengira itu mengatakan, "Nyo hana perle baju le apa? Nyo kai baju lipa nya i kai tanggung mandu hana perle baju le." Bojo. Kaji bo yang kan lain kira. Kira we sekian. Ada yang perlu dibayar, ada yang tidak dibayar. Ya. Bahkan ada yang tidak perlu dibayar sama sekali. Bahkan ada yang perlu semua harus dibayar. Maka ketika dihisab amal ibadah seseorang itu, dia tahajud, dia haji, dia umrah, dia baca Al-Quran, dia hafal Quran, mentadabbur Al-Quran, dia salat sunnah, salat fardu. Ketika dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, ini tidak bisa dipakai. Tahajudnya tidak bisa dipakai, bacaannya tidak bisa dipakai, hafalan Qurannya tidak bisa dipakai. Allah bertanya, malaikat bertanya, "Ada apa ya Allah?" Dia tidak ikhlas ibadah karena aku, kata Allah. Maka setelah dikalkulasi, ibadah sunat dan ibadah fardu temayang muda yang jibaliah dipakai bendung. Inilah namanya yaumul hisab. Ya. Ini sesuai dengan apa? Ikhlas atau tidak ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya karena ikhlas itu ibadah hati, ikhlas ibadah hati, tawadhu itu ibadah hati, wara itu ibadah hati. Apalagi ada beberapa hal lagi, ibadah hati. Tidak perlu kita sebutkan, sabar itu ibadah hati. Yang anda boleh pegang, "Hai, lu cukup sabar, lu benda depu." Berarti anda tabak kan? Yang kagak pegang-pegang kan? Lu ikhlas, lu bantu masjid. Berarti anda ikhlas kan, Pak? Karena ikhlas itu tidak perlu kita ungkapkan. Yang ikhlas itu yang tahu cuma ibadah hati saja dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang menyonau ruci berat, lu cukup sabar, lu 20 tahun lu didik anak lu, berarti selama 20 tahun dia tidak pernah sabar mendidik anaknya. Itu ibadah hati. Jadi kalau kita ingin ini ibadah hati kita, mainannya main hati saja. Ikan ni kau apa gede. Wah gede. Dah sabar. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Maka ketika seorang bersabar itu dia sedang teringat kepada Allah. Ketika dia itu tawadhu, dia sedang teringat kepada Allah. Maka menyodip naurun penghai lu cukup tawadhu. Berarti hana tawadhu ya, Pak. Ya, hana tawadhu ya. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini sudah yang kedua. Kemudian yang ketiga, wa minar raghbah ila zuhdi. Jadi ada ulama, ikutilah ulama. Minar raghbah, raghbahnya tu mehutnyo. Diarahkan oleh ulama itu, zuhudlah kamu. Ya, zuhudlah kamu. Apa makna zuhud? Apakah zuhud itu memakai pakaian yang robek-robek? Apakah zuhud itu hana mano di minggu? Apakah zuhud itu hana mano di bulan? Ada yang apakah hana mano dengku? Lun zuhud. Ya, nih, Pak. Jadi saya pernah salat di sebuah masjid di Afrika ini. Jadi di sana itu kalau sudah azan pertama, nya hana po tak adang le bak sapun, mak. Hanam de mele sapun. Sap likem de gede. Jadi kemarin itu karena mandi antri mano udahnya. Ketika mau ke masjid, maka habis azan po likem gede dah. Ketika saya berdiri di belakang, saya berdiri dengan seseorang di samping saya, dia menggunakan jubah warna hijau, Pak. Hijau semuanya. Sorbannya juga hijau. Ukuk panjang Jadi king luar biasa. Kemudian ukai panjang-panjang ukainya panjang-panjang. Lundang di samping urung pungo paneyo. Yan. Kemudian lampu kan gutele keralu thang lampu memang. Jadi artinya kalau entah urunyo kalau entah lagu. Ukai aki minanjim. Tidak melihat kiri kanan. Lah dilun pajar habis Jumat. Ketika habis Jumat dia aweh Jumat. Baunya pun luar biasa. Ketika dia salat lu sembahyang. Ketika assalamualaikum, orang antri untuk cium kaki dia. Dicium kakinya, Pak. Dia duduk gini, dia cium kakinya semuanya. Londanyang. Orang Arab kan suka singkat-singkat. Limadha itu disingkat dengan le. Li ai syai'in lish. Ya, lagi tanya uji yang galak tingkat-tingkat kan. Katanya untuk rumah sakit RS. Ya, RSUD, Rumah Sakit Umum Daerah. Nyanyi itu pilih orang Arab boleh RSUD mah nampu. Rupanya orang Arab begitu juga. Disingkat-singkat ya, Pak. Limadha le. Kan mudah sekali. Le. Saya tanya kepada orang tu, le tak butuh. Le, kenapa kalian sembah dia? Apa katanya pada saya? Dia gurui saya. Ibu ngapain? Hai, benar depuran. Nya nurun sufinya ni Pak. Nya urun sufinya. Nya ke urung dong Allah Subhanahu wa taala. Belum pegah karena dia sudah menggurui saya bilang lagi, Pak. Belum menggurui belum pegah Allah tidak pernah mengajarkan begini. La yaqulullah kadza. Tidak pernah Allah ajarkan begini. Tidak mengajarkan sufi begini. Katanya you pernah oleh Allah begleh, benyo, bermuthana, lu mengalim. Bukan seperti ini zuhud dan mengalim. Bukan begini zuhud. Haji leweh aja, Pak. Mereka tidak mendengar yantri untuk cuma kinya. Apakah zuhud seperti itu? Bahkan di dalam sebuah kitab zuhudnya, kitab sufi punya tasawufnya Imam Al-Ghazali, apa kata beliau? Orang yang paling zuhud menurut versi Imam Ghazali adalah Utsman bin Affan.
Kalau kita lihat Utsman hartanya kan banyak sekali. Kalau kita lihat ya, panina tuhud, gimana cara tuhud Utsman bin Affan? Ya. Ada satu kata kunci Imam Al-Ghazali. Apa kata beliau? Ini kita ketemukan di dalam kitab Minhajul Abidin. Minhajul Abidin hana terbaik kita. Baca kubur. Tetapi syarahnya itu Sirajul Talibin, kitab tasawuf ini sampai 2 jilid. Itu menjelaskan tentang Minhajul Abidin. Apa kata Imam Ghazali dalam Minhajul Abidin beliau? Seorang itu sudah dikatakan zuhud kalau dia itu antara emas dan batunya sama. Kalau dia sudah berprinsip di kepala dia, itu emas dan batu itu sama, dia sudah zuhud. Apa makna filosofi ini? Batu dan emas semua orang tahu. Cime bak nemin. Hai ne nyopo ne bate. Nyo ne me. Na tama ne han na tama ya bodoh ro ya ibu kena. Bodoh ro. Masa hanya beda teh mu teh bate ya, Pak. Coba bawa sama anak-anak batu, Pak, kita kasih batu. Bate le ne nyopeng dah pilih ni, dia pilih duit. Ya. Tapi dalam Imam Ghazali mengatakan seorang itu zuhud kalau dia itu bisa menyamakan antara emas dan batu. Apa makna filosofinya? Apa makna sebenarnya? Begini kata beliau. Ya, Yohana jelaskan namun pom ne, Pak. Maka dalam kitab Sirajul Talibin dijelaskan maksud Imam Ghazali ini. Biar salah paham katanya. Jadi kata beliau begini. Seandainya kita ada batu satu. Ya, bate kan. Jadi batenya nyo ke bate encin, Pak. Bate biasa, Pak, bate biasa. Batu biasa dengan emas. Nyo bate encin kan tentu nak berharga. Dia bawa pulang batu itu. Nyatanya wate wo nyo ibagi-bagi li PKM bate-bate, Pak, bate-bate kerikil. Nyo cok bate sini tepo, cok bate sini tepo. Lah dia bate nyo, maka itulah cok ju behana mau sagai. Ketika sampai di rumah kita alah pudu aju ino batenya. Besok dibilang sama anak, "Ya, batu tadi dah hilang." Bah gadoh ke dia tengok lila bagi li PKM ino tu. Bate tahu aju bate, Pak. Kalau seandainya seseorang bisa melakukan itu pada emasnya yang hilang, dia mengatakan, "Anakku tengok minta lain." Nyan, Pak. Ya mah kadang ya tengok minta lain. Ya Honda kadang tengok minta lain, berarti dia sudah zuhud. Ya. Ini enggak ketika hilang batu tengok minta lain. Ketika hilang telop hana jat mayang li. Bahkan engkau hana jat mayang li, telop gaduh. Hai dah mayang mestinya gaduh telop. Nya nampak. Jadi apa itu punglah hati, Pak. Itu maulah hati, Pak. Nya. Bahkan engkau hana mengali lu mayang, bukan kendaraan gaduh. Nya nampak. Tapi kalau dia bisa menyamakan antara emas dan batu tadi, Pak. Hilangnya batu sama seperti hilangnya emas atau hilangnya emas sama seperti hilangnya batu, berarti dia sudah zuhud itu kata Imam Ghazali. Inilah yang dialami oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Utsman bin Affan ketika dia bersedekah nak tanggung-tanggung sedekah. Cok aja mendung. Ya Rasulullah, itu punya saya punya, ambil semua ya Rasulullah. Tengok nalok. Ya, ini juga punya saya, ambil. Tengok nalok. Kita nyoban tamu sedekah kambing tapo tinggal ingat 5 tahun ni, Pak. Ya kambing tapo tamu sedekah, nyo kambing buat ke masjid, Pak. Tinggal hijab panitia hai nengku nalam, kala saya ikut kali tapo. Ijak alam 2 tahun dalam kiban nengku, kala tapo kambing kalau tak. Tinggal ke kambing ane, Pak. Makanya orang kalau ingin ikhlas itu setelah kita berbuat, hana tinggal lagi ada ikhlas, Pak. Setelah kita berbuat, kita tidak teringat lagi. Yang kira ikhlas dan tidak perlu diungkapkan ikhlas itu. Dan jangan pernah kita ungkapkan. Supaya apa yang kita ungkapkan? Inilah rahasia kunci sama iblis, Pak. Dia iblis tahu kita ikhlas tidak ikhlas beribadah kepada Allah gara-gara tingkah laku kita, Pak. Ya. Nanti dua bapak-bapak dalam sebuah pengajian, katrik kejadian, Pak. Ya. Kira-kira sebelum pandeminya, Pak. Beliau bertanya ke saya, "Lun waktu lewat celeng, tanah lumpat topeng ni, Pak. Kiban aku salah, roh lumpat topeng tertuh ribe. Jadi lun umpati lumpat tu hanya lun tarik le, Pak. Jadi kiban caranya, Pak. Lu pernah tu BKM nak kunci, Pak. Lun nyana apa pasal 5 ribe atau urung pasal tertuh ribe. Jadi aji tanya Pak Lun, aji nama hanam tu mele, Pak. Lun hana ikhlasnya. Tertuh ribe ya. Ya tanya Pak Lun, bagaimana supaya saya ikhlas itu ibadah saya itu 100.000 itu? Bagaimana itu? Hana nampak le, Pak. Gimana caranya? Oh ada cara Pak Lun mengalu. Nah cara. Supaya Bapak bisa melupakan duit 100.000 itu ada cara. Kiban caranya? Kita tanya. Caranya begini. Besok Bapak bawa duit 150.000. Untuk apa itu? Bapak masukkan ke jalan celeng lain. Karugo alon, Pak. Pertama ngele, Pak. Ketika dia masukkan kalau betul. Sekarang Bapak Oma, penglu tertung 10.000. Dona tinggal lo tertung, hana tinggal nyo tinggal, Pak. Berarti itu sudah nyanya berme pahala. Nyo nam berme pahala ali. Tadi kan Bapak tanya sama saya bagaimana untuk supaya ikhlas 100.000 itu. Pasal tertung 10.000. Maka doh hana tinggal lagi tertung 10.000. Jadi lu berkaitan begitulah filosofinya ikhlas. Ikhlas itu kita melakukan sesuatu hana perleken bakop.
hana berlai tepi dari abahnya. Inilah yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sehingga Umar ditakuti oleh iblis. Iblis yang menakuti. Kan urus lain, iblis yang takut. Jin, iblis, syaitan ketika datang Umar takut. Kenapa? Umar setiap melakukan sesuatu hana tepi dari abah sesuatu itu. Akhirnya penasaran iblis, penasaran iblis. Katanya abah tamu terkah teribet. Teribet kalau jauh tahu. Ya, kau bunuh kah kabere. Roh dah pegah ni, Pak. Akhirnya didengar oleh iblis. Berarti dia suka dipuji. Ianya ni iblis. Atau kita habis salat Allahu Akbar, abedu ya. Oh, mahetat lagu. Dengar iblis. Berarti nak ikhlas ibadah. Iblis tidak tahu isi hati kita, tapi dia tahu melalui gerak-gerik tingkah laku kita. Waktu dia tumpang tertuh di bedroom rumah. Oh, telah tak lagu. Dengar iblis. Berarti nak ikhlas di bulan ni. Jadi dah dalam. Tetapi Umar bin Khattab tidak pernah keluar sesuatu dari mulutnya. Sehingga membuat iblis itu penasaran, nyopa Umar ini. Maka ketika datang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, iblis syaitan diplung dulu, Pak. Ditanya oleh temannya, "Apakah nak pelung?" Umar kata, "Pelung." Menyo katanya truk pada ti pulang truk, pencerok ni, Pak. Menyo katanya, pencerok, Pak. Ti pulang, pencerok aja, Pak. Menyo Umar truk, pelung ya, Pak. Pelung. Kenapa? Mereka tahu betul watak Umar itu. Setiap Umar melakukan sesuatu dia tidak pernah ngomong, Pak. Ini saya sudah begini. Ini bantaboh kameng, taboh kampung dia pu, Pak. Ya, taboh kameng, Pak. Banta bentuk masjid 1 juta, ada bentuk masjid 5 juta, ada bentuk masjid 10 juta. Taboh kampung itu pun kita dah menterkah, Pak. Ini wa minar raghbah ila zuhdi. Maka Rasulullah mengatakan begini. Wahai umat manusia, perut kalian itu cuma segini, kata Rasulullah. Perut itu cuma segini. Cuma raghbah kalian itu, keinginan kalian banyak sekali. Banyak sekali, mau ini, mau itu. Mandu mahu ya, Pak. Semua mahu dia. Saya mau ini, mau itu. Padahal perutnya segini, Pak. Perut urung gatin du nojit. Urut urung hanapeng du noci, lepeng pi du noci ni, Pak. Urung kaya du noci perut ji, kata Rasulullah. Tidak ada perutnya na perut serap hana, Pak. Ketika dubak kedai kopi jeb kita macin, Pak. Urung gatin pesan, tabo gelas kopi, Pak. Tabo gelas. Adija urung kaya, tabo drum, Pak. Hana tabo drum, Pak. Tamacin. Di pengapakan drum tabo drum, le urung kaya, Pak. Hana tamacin, Pak. Tabo gelas, Pak. Orang miskin, orang fakir, orang kaya pesan pasti satu gelas juga. Ya, hana tabuh drum ni, hana. Bu tabuh drum, hana bu tabuh drum. Bu tabuh timah, bu hana bu tabuh timah. Semua orang makannya sama, kata Rasulullah. Cuma keinginan kalian yang banyak. Cuma ini semua ini tolong direm sedikit dengan zuhud. Ya, direm sedikit dengan zuhud. Jadi artinya tidak orang menghembuk. Ya, makanya zuhud itu ibarat begini. Nya undangan rohnya bedun roh. 5 roh undangan kepalanya. Cara aja bagaimana? Pajuhin baju. Ya, ni aku tahu dia. Pajuhin baju. Jipu 5 buah mesti bayar rasa menung. Tapi kalau orang yang hana yang tamak ya, waktu itu kena mangat hal go pajuhnya mandum ya. Habis pajuh mandum jak yang kedua, hanli thang. Yang kedua, hanli mandum. Yang keempat boleh yang kelima hanlu i mendong, Pak. Ya. Jadi artinya yuk pajuhin bajunya. Ini artinya apa? Untuk mengontrol raghbah. Makanya Rasulullah mengatakan ikutilah ulama yang menyuruh kalian itu jangan raghbah sekali sama dunia. Baik berjihad ke dunia, kepunyaan tak ke dunia. Kalau kata Imam Al-Qurtubi dalam tafsir beliau, kenapa dikatakan dunia? Limadza sumiya bid dunya? Li'annaha tatrukuka au tatrukuha, kata beliau. Kata Imam Al-Qurtubi. Kenapa dunia itu dikatakan dunia? Karena ada 2 kemungkinan. Kalau tidak kamu meninggalkan dunia, dunia meninggalkan kamu. Bagaimana kamu meninggalkan dunia? Meninggalkan dunia. Sehebat apapun kita. Ketika kita meninggal dunia, tiada urung perempuan gedanya, Pak. Nyai perempuannya lo harta warisan, Pak. Nawarisan, Pak. Dan ketika kita meninggal dunia, kunci mobil langsung berpindah. Kunci kendaraan langsung berpindah ahli waris. Sertifikat tanah berpindah ahli waris. Semua berpindah. Ya. Ini yang dikatakan dengan anta tatrukuha, kata Imam Al-Qurtubi. Kamu meninggalkan dunia atau dunia meninggalkan kamu. Bagaimana dunia meninggalkan kamu? Gedanya banna jabatan, Pak. Kita baru ada jabatan. Ketika sebulan ada jabatan, kan takik-takik ni. Ibu ahli pimpinan waktu hilang, kaji kan tahu je bulan ni, kan tahu je. Apa takik-takik je pimpinannya. Atau kita diturunkan oleh orang lain, atau kita dipecat. Ini namanya apa? Dunia meninggalkan kamu. Atau kita beli rumah baru, kadutung rumah. Dunia meninggalkan kita. Tidak ada lain, cuma 2, kata Imam Al-Qurtubi. Kalau kita tidak meninggalkan dunia, dunia akan meninggalkan kita. Inilah raghbah namanya. Jadi artinya ikutilah ulama yang mengajarkan kalian itu raghbah zuhud, ya, mengajarkan zuhud.
Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Dan zuhud itu bukan bek salah rangka apa, bek cirik-cirik bajih handa manoka nya ke zuhud nanyi ha. Yang kudo nanyi ha. Jadi zuhud itu itulah seperti apa namanya Utsman bin Affan. Kalau ingin tahu bagaimana Utsman bin Affan, bacalah sejarah sahabat Rasulullah. Utsman bin Affan, bagaimana beliau? Coba baca beliau. Baca kisah beliau. Ibadahnya luar biasa. Hartanya pun luar biasa. Makin beliau berinfak, makin bertambah hartanya. Katanya makin danyanya, makin gada-gada hartanya. Maka ikhlas mungkin hananya, Pak. Atau makin lebih harta, makin dua ibadahnya, Pak. Ya, jadi antara begini namanya. Makanya kenapa Imam Ghazali mengatakan orang yang paling zuhud itu menurut versi beliau adalah Utsman bin Affan. Jadi beliau orang paling kaya dan ibadahnya juga paling luar biasa. Kita lanjut lagi. Wa minal kibri ila tawadu. Ya. Kibrinya apa? Embong dro ya. Ikutilah ulama yang mengajarkan kalian tawadu. Yang mengajarkan kalian jauh dari minal kibri. Kibrinya embong dro. Lun paling hebat, lun paling. Kepada apa? Kepada tawadu. Jadi makna tawadu itu begini. Tawadu itu berasal dari kalimat wada'a. Wada'a yada'u wada'an. Wada'a itu apa? Meletakkan kepala ini di bawah. Ya. Maka salah satunya tempat meletakkan kepala di bawah ketika kita sujud. Ketika itulah kita tawaduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Lun hana puji ya Allah walaupun lun jak kena lun kedi dah sujud ni. Makanya Rasulullah mengatakan, doa yang paling dekat istijabah dengan Allah, Allah sangat dekat sekali kepada hambanya ketika sedang sujud. Maka melakailah waktu sujud ni, Pak. Lakai juga waktu sujud, Pak. Dah bedah dengan malam tak sujud, trek sujud jecin, Pak. Ya, tapi baik dengar tu. Jadi dah sujud dah melakai, ya Allah nak ampun dosa alun, ya Allah nak jihrun, ya Allah pekannya tiputnya nak gadah-gadah ya Allah. Dah lakai juga Allah. Ya Allah nak tolong lun. Allah sebagaimana ajaran Rasulullah mengajarkan Muaz bin Jabal. Muaz bin Jabal diajarkan Rasulullah, bacalah doa ini wahai Muaz. Ada yang memahaminya ketika sujud. Ada yang memahaminya ketika habis salat. Bagaimana doanya? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. 3 kita minta. Ya Allah ajarkan saya. Allahumma a'inni ala dzikrika. Terus berzikir kepadamu. Karena kalau kita terus berzikir kepada Allah, Allah juga akan mengingat kita. Tapi kalau seorang berbuat maksiat, jangan pernah harap Allah akan mengingat kita. Ya, nih, Pak. Makanya seorang itu ketika dia buat maksiat apapun yang dilakukan, jangan pernah harap Allah sedang dekat dengan dia, Allah sedang jauh dengan dia. Ketika dia berzikir, Allah dekat lagi dengan dia. Dari mana kita tahunya? Seorang yang berbuat maksiat, itu hati medadu hati. Hati medadu tu hana mau sangatnya berarti sedang pegang mati. Tapi ketika dia sedang dekat dengan Allah, hati ini tenang sekali, Pak. Ya. Di situ kita tahunya, Pak. Jadi makanya minal kibri ila tawadu. Jadi dari embong kepada tawadu. Ya, gedanya jino kakak lagi yang bahkan roh hai durile, Pak. Pahdanya bagap. Nan durile ya ni, Pak. Makanya karame je Pak. Jadi artinya apa? Pahdanya bagap, anak durinan le roh kan, Pak. Nan durile. Maka inilah takabbur, inilah yang membuat iblis itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak diberikan keberkahan lagi oleh Allah. Ini iblis. Padahal kesalahan dia sedikit sekali kan. Dia mengatakan apa? Ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Saya lebih baik dari Adam itu. Adam diciptakan dari tanah, saya dari api, Pak. Ya. Padahal kalau kita lihat ibadahnya iblis, dalam satu tafsir itu 1500 tahun lamanya. Di dalam tafsir Sawi itu sab'ina alfasanah. 70.000 tahun lamanya ibadah iblis, Pak. Yang menyudah banding dengan hanayu mudahnya ibadah katanya, Pak. Ya, hanayu, Pak. Ya, kalau kita bandingkan dengan kita lebih bagus ibadah iblis, Pak. Iblis 1500 tahun lamanya. Bahkan dalam tafsir itu iblis 70.000 tahun lamanya. Kesalahan dia simpel sekali kesalahannya. Aba wastakbara. Aba itu apa? Aba itu enggan. Padahal sebelumnya dia patuh pada Allah. Alahailunya Allah. Ya, cuma nya mentah, Pak. Yang kedua, istakbara. Dia mohon minta dipuji, ya, minta dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ini ya Allah kan lebih bagus daripada dia. Cuma itu saja ucapannya. Tapi dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat dibandingkan dengan kita, keibadahan sahib lama. Yang datanya nyomu kali 50, mu 70, pedundungkan ibadah. Tambah tak kira-kira baru 5 tahun ibadahnya, baru 5 tahun ibadah. Iblis 1500 tahun lamanya, 70.000 tahun lamanya. Dan kesalahan kita pun itu fatal sekali kesalahan kita. Sedang azan mentang lale. Allah Akbar geheli Allah. Ya. Alah tiadu. Ya kan ya Pak geheli Allah Subhanahu wa taala semayang salatlah kamu. Geheli Allah puasalah kamu hana ada puasa. Geheli Allah bayar zakatlah kamu hana ada bagi zakat. Sudah berapa kesalahan yang kita lakukan kalau dibandingkan dengan kesalahan iblis tadi, Pak. Ya. Jadi artinya kita harus belajar dari iblis. Ada dalam satu buku saya.
Nya lu pegang belajarlah dari iblis. Nya murno dari iblis. Salah satunya ya seperti itu. Jadi artinya apa? Kita belajar yang negatif sama iblis supaya jangan jadi seperti iblis. Satu. Yang kedua, kita belajar yang positif dari iblis. Apa yang positif dari iblis? Salah satu sifat iblis itu sabarnya luar biasa. Cukup sabar iblis, Pak ya. Ketika dia menggoda manusia kiri hanajib, kanan tak bisa juga, muka belakang tak bisa juga. Dia menggoda lagi melalui anaknya, melalui hartanya. Cukup sabar iblis. Sampai-sampai dia berdoa kepada Allah. Ya Allah, panjangkan umur dia, ya Allah. Berikanlah harta yang banyak kepada dia, ya Allah. Ya Pak. Untuk apa panjangkan umur? Supaya apa? Ketika kita panjang umur itu ada kesempatan iblis lagi untuk menggoda. Saking sabarnya iblis. Kalau tidak berhasil dengan kurikulumnya, pakai kurikulum lain. Hana berhasil pakai kurikulum lain. Hana berhasil pakai kurikulum lain. Ya. Terus dia berusaha untuk supaya manusia itu lalai dan lengah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hal yang positif perlu kita tiru dari iblis adalah sabarnya iblis. Katanya waktu tak pupuknya tu, alah ili tangan, rugo, mana ada boleh dia. Berarti iblis itu sabarnya luar biasa. Jadi sabarnya untuk menggoda manusia supaya masukkan dia ke dalam neraka luar biasa sabarnya. Sekarang kita berarti sudah berapa itu? Kita lanjut lagi. Bukanya. Wa minal adawah ilan nasihah, ini yang terakhirnya. Jadi adawah itu apa? Dari permusuhan. Belajarlah artinya dengarlah ulama, belajarlah dari dia yang mengajarkan kalian itu dari permusuhan menjadi baik kembali. Ya, memang. Ikutlah ulama itu. Jino kada balik napa? Jino kada balik, jino natro ulama yang pekacau iya hiji karu kampung karu gara-gara. Ga weh law lain, ya pekarulah karu lah menduma. Ya hanya kenya ulama masuk nanti, Pak. Kalau kita lihat dari perspektifnya Imam Al-Ghazali. Karena tak ada lain, ulama itu ada dua, ulama dunia, ulama akhirat. Dia ada niat tertentu menghancurkan kaum ini. Ya plung lagi gede, ya plung lagi gede. Maka kata Rasulullah SAW, ikutilah ulama. Kalau kampung ini rusak gara-gara beliau itu, kaget demak, nyan, kaget demak, ikutilah beliau. Ya, jadi artinya kalau dulu itu orang yang berdebat, Pak. Nyo salah, je salah, menung salah. Ketika itu beliau datang itu apa namanya? Ya petenang demak, hai nyo hana salah, drom betul, mantu betul. Ya, ini seperti begini, Pak. Maka inilah yang dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu untuk memecah belah kita. Suatu hari sahabat Rasulullah mendatangi Rasulullah. Apa kata sahabat Rasulullah? Ya Rasulullah, amal ibadah apa yang paling dicintai oleh Allah? Ya, nih Pak. Dijawab oleh Rasulullah, salat tepat pada waktunya. Ya, langsung imak laulai Pak. Salat tepat pada waktunya, amal ibadah yang dicintai oleh Allah. Besok datang pemuda lain lagi. Ya Rasulullah, amal ibadah apa yang paling dicintai oleh Allah? Berbakti kepada kedua orang tuamu. Mengkemak boleh juga berbakti kepada kedua orang tua. Dua. Datang pemuda yang ketiga, ya Rasulullah, amal ibadah apa yang dicintai oleh Allah? Rasulullah menjawab, al-jihad fi sabilillah. Berjihad di jalan Allah. Kah, berjihad di jalan Allah. Nyanya men. Masing-masing mereka punya dalilnya sendiri. Akhirnya yang punnya ya purno tegak, hai, gebegah oleh Rasulullah, amal ibadah yang paling ini adalah yang paling dicintai Allah, salat tepat pada waktunya. Ijazah ulama yang kedua, tidak katanya. Yang saya dengar dari Rasulullah, berbakti kepada kedua orang tua. Tidak jauh yang geleh Pak. Ka karu kampung Pak. Nyotoh betul ya. Nye pegah bino betul, nye teh betul lah. Ipegah litro yang betul ya talun. Ipegah yang kedua yang betul ya talun. Ipegah yang kedua yang betul ya talun mudawan. Tapo-tapo kampung mudawan Pak. Ya. Akhirnya apa? Ini semua sebenarnya benar Pak. Tiga-tiga benar. Inilah yang terjadi apa namanya? Pada masa kita sekarang ini Pak. Nah, ipegah lagi. Lo lemah hadisnya, ipegah terus. Lo lemah hadisnya, yang betulnya. Aji karu mendum. Ya. Dan dalam apa namanya? Ilmu hadis itu ada namanya al-jam'u. Idza ta'arrada al-ahadis fa 'alaikal jam'u. Hendaklah dikumpulkan hadis itu. Bagaimana dikumpulkan? Yang pertama betul, yang kedua betul, yang ketiga betul mendum. Bagaimana kita luruskan? Yang pertama, karena yang bertanyanya itu dia ibadah lain dia lakukan tapi tidak salat tepat pada waktunya dia. Yang yang bertanya pun orang yang bertanya pertama, Rasulullah tahu kalau dia itu ketika azan ibu dia lehoho, temayang kan Pak. Makanya hadis yang cocok untuk dia apa? Kamu salat tepat pada waktunya, lain baik dipikir yang lain. Yang kedua, dia ini seorang apa? Dia pergi ke sana kemari ditinggalkan orang tuanya sendiri. Urunci tinggal. Jamun gaknya di jehli urunci. Wadah karaya urunci meninggal itu dong Pak. Nyane Pak. Maka orang seperti ini kata Rasulullah, kamu cocoknya untuk kamu ibadah paling ini adalah menjaga orang tuamu. Ya jaga urunci ini, ya jaga urunci. Hana perlu lain jaga urunci benda. Nyane Pak. Orang yang ketiga, karena dia takut jihad, hana perlu jihad. Ketika diajak jihad dia tidak mau.
Maka Rasulullah mengatakan, amal yang paling baik untukmu, kata Rasulullah SAW, berjihad di jalan Allah. Tiga-tiga benar ya Pak. Jadi beda begini yang betul hadis dari Rasulullah sama-sama sahih, tetapi kenapa berbeda? Ya. Jadi artinya kita harus baik di pelang muli kau. Jadi ada kitab sudah ada terjemahan juga, namanya At-Taisir fi Mustalahul Hadis. Jadi tebalnya setengah daripada ini, tebal segini juga ya. At-Taisir fi Mustalahul Hadis. Ada kaidah-kaidah di dalam Mustalahul Hadis. Jadi kita bisa mempelajari di situ ini bagaimana seperti ini bagaimana kalau ada hadis ini bagaimana tingkatan hadis itu bagaimana. Ya baca-baca kata dhaif nak pegah kau hana betul. Ya. Nya hadis dhaif hanya pakai kan. Hanya pakai. Maka di dalam Mahmud Tahan apa kata beliau? Manakatan lagi Pak. Mahmud Tahan, manakatan. Apa kata beliau? Boleh menggunakan hadis dhaif untuk ar-raghbah fil amal. Raghbah itu apa? Motivasi ibadah. Tetapi tidak boleh digunakan untuk hujah tidak boleh. Oh motivasi ibadah nama salah. Kayak temayangnya demi pahala dulu. Kenapa pun temayang juga untuk motivasi ibadah. Tapi tidak boleh jadi hujah. Ya. Tapi sebagian orang mengatakan, ya hanya pakai hadisnya. Panina hanya pakainya. Ya hanya pakai hadis maudhu, hadis palsu. Ya memang. Bagaimana contoh hadis palsu? Pada masa Abbasiyah, ketika itu ada seorang penjual bodrong, Pak, penjual terong. Terongnya tidak pernah laku-laku. Akhirnya dia buat hadis palsu. Al-bazinjan dawaun min kulli dawain. Terong itu adalah obat segala obat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata beliau. Pada hadis palsu, Pak. Akhirnya pun urung kayak bodrong minum, Pak. Ditiro ke lokal lagi. Alhamdulillah. Buka lokal lagi, Pak. Kenapa? Karena dalam hadis Rasulullah terong adalah obat segala obat. Itanya ngeli orang lain, ai di pancara adalah begah di palsu. Ai ji orang lain begah di palsu ji, Pak. Bah mamplam obat segala obat. Iblo lo mamplangannya, Pak. Ai ji begah-begah lah, Pak. Makanya hadis palsu itu akhirnya sekarang sudah ada nih. Ubinun ada banyak. Kita kalau ingin tahu ini palsu atau tidak palsu, bisa kita beli kumpulan hadis-hadis palsu. Ya. Bahkan di dalam hadis Imam Al-Bukhari yang sudah disyarah oleh Fathul Bari, Ibnu Hajar Al-Asqalani. Di situ ada juga dikatakan apa? Bahkan Imam Al-Bukhari mengatakan di dalam hadis saya ada hadis dhaif di situ, bukan tidak ada. Ada hadis dhaif. Bukan semua hadis saya sahih semua, tidak. Cuma ada 1-2 hadis dhaif. Tapi beliau dengan sangat ini sekali Pak, menjunjung tinggi ilmu Pak. Ya, gepegah kanya. Nyo dhaif nya nema. Nyo kedai kata bersama-sama. Itu yang legal dengkunya ke hukum ni. Nanti mana lu deku nyo hana lu begai pakai lu bangai dah. Nya terpegah ju nyo harum nyo padai kan harum mai. Nyo ke hukum ni. Oh beno jauh tu. Nyo hana ta jauh pakai lu mau bangai harang ku yang lagu ya Pak. Jadi artinya apa? Kalau tidak tahu. Kalau seandainya hai bagaimana? Nyo dhaif na dhaif dah pegah je Pak. Ya. Maka orang menjunjung tinggi ilmu. Kenapa? Karena dia ada akhlak. Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari tidak pernah ribut dengan Imam Muslim. Tidak pernah ribut dengan imam-imam yang lain. Mengatakan, jangan betul. Hadisnya ada betul. Cuma getanya orang mandang. Ya, hadis jangan betul. Jangan betul. Jangan betul. Tapi ada kok benda betul. Ya. Saya rasa cukup sekian saja. Ya, sudah jam 6 lewat berapa? 20. Ya, mungkin ada pertanyaan, kami persilakan. Ya. Ada hadis tadi karena berlaku sama orang tua. Iya. Nah, ada mungkin korelasi juga kata itu. Jika menjadi anak jadi apa namanya takutnya tinggi dan seterusnya. Lalu segala semua sebagai berkeluarga terus tidak tinggal satu kota. Gimana Pak? Tidak tinggal di satu kota. Iya. Kayak di dalam negeri dan seterusnya kan mendapat majunya yang berbagai macam dan seterusnya. Tapi permasalahannya kita tidak pernah dihubungi, Pak. Jika kita tinggal sendirian, terus tidak dihubungi Sama anak ya. kemana, Iya. baik di hari-hari dan seterusnya. Iya. Kalau kita merasa sedih, Ya. Ketika kapal dilobangi, kenapa di laut? Kenapa tidak kisah lain? Satu. Yang kedua, pembunuhan terhadap anak-anak. Kenapa mesti dibunuh itu? Ya. Kenapa tidak lain saja? Kenapa mesti pembunuhan? Kan mengerikan sekali. 2. Yang ketiga, Nabi Khidir membangun rumah anak yatim yang mau roboh. Yuridu ayyang qattafa aqamah. Pertanyaannya, kenapa mesti rumah? Kenapa tidak lain saja? Membangun surau atau apa sajalah. Atau apa saja misalnya contohnya Pak, membantu anak yatim. Kenapa mesti itu? Rupanya tiga hal itu ada hubungannya dengan Nabi Musa alaihissalam. Allah ingin memberikan pelajaran kepada Nabi Musa melalui Nabi Khidir alaihissalam. Nabi Musa ketika bersama Nabi Khidir di dalam kapal itu, Nabi Musa waktu itu kan melihat Nabi Khidir melobangi kapal itu, Pak.
Kalau di dalam tafsir Ibnu Katsir, fa akhadha khashbah, dia mengambil satu lempengan kayu itu. Di dalam tafsir Ibnu Abbas, fa akhadha khashbah. Di dalam tafsir lain, fa akhadha fas, dia mengambil kapak. Fa daraba, dia pukul itu. Sehingga apa? Nabi Musa mengangkat ininya, jubahnya ke atas. Kenapa? Air sudah masuk di situ, Pak. Dia takut tenggelam. Ini adalah pelajaran bagi Nabi Musa. Allah ingin mengatakan, wahai Musa, kenapa kamu takut sama air? Kamu kan sudah tinggal di dalam air 7 bulan, kamu disusui oleh ibumu. Ya, saya yang jaga kamu. Ini juga begitu juga, saya yang jaga kamu, saya yang jaga mereka. Kenapa kamu mesti takut kepada air itu? Kamu selama 7 bulan, Fir'aun itu mengincar anak kecil yang baru lahir. Itu bahkan sampai 70.000 orang sudah dibunuh oleh Fir'aun, gara-gara mengincar Nabi Musa alaihissalam. Tapi Nabi Musa diselamatkan oleh Allah. Bagaimana caranya? Diikat, ada fit tabut. Tabut itu kotak. Di kotak itu diletakkan Nabi Musa alaihissalam. Secara logika, selama 7 bulan kotak itu kan pasti tenggelam atau bagaimana. Tapi ini tidak. Allah ingin mengajarkan, wahai Musa, kamu harus teringat kisah kamu dulu, bagaimana saya menjagamu. Makanya kalau kamu tawakal kepadaku, semua akan aku lakukan kepadamu. Ya, mengajarkan juga kepada kita. Kalau kita tawakal kepada Allah, semua akan urusan insyaallah beres menurut tandanya. Kalau kita tawakal kepada Allah. Satu. Yang kedua, Nabi Musa protes kepada Nabi Khidir alaihissalam. Kenapa kamu bunuh bi ghairi nafsin? Ya, dia kan tidak membunuh orang lain, dia kan tidak punya kesalahan. Allah ingin mengajarkan Nabi Musa alaihissalam, kamu juga dulu pernah membunuh orang lain, bukan? Kamu kan pernah membunuh suku Kipti. Kamu pukul dengan tanganmu suku Kipti, dia mati di situ. Kenapa kamu tidak protes dirimu sendiri? Ya, Pak. Pelajaran ini untuk dirimu, kata Allah, untuk kamu pelajaran itu. Ya, Pak. 2. Yang ketiga, Nabi Khidir alaihissalam ketika mereka sampai ke sebuah perkampungan ini fa'abau ayyudhaifuhuma. Ini penduduk kampung tidak mau memberikan makan kepada Nabi Musa dan Khidir, padahal mereka sudah lapar sekali. Ketika itu Nabi Musa cukup bengih, Pak. Kampungnya mau makanan. Akhirnya mereka dikeluarkan, diusir. Ketika mereka akan keluar, mereka menjumpai jidara yuridu ayyang qadda fa'aqamah. Didirikan kembali oleh Nabi Khidir alaihissalam. Nabi Musa mengatakan, "Hai, untuk apa kamu mendirikan ini? Kecuali kamu dirikan dibayar ya. Kalau dibayar kamu dirikan saja rumah ini. Ini sudah dibayar, tidak apa-apa pun tidak." Allah ingin mengajarkan Nabi Musa alaihissalam. Kamu dulu pernah menolong 2 orang wanita. Ada kamu minta bayaran enggak? Kenapa ini sudah kamu protes? Makanya gini, apakah gelak nak protes kok? Padahal katanya lagi ngaji jamun, Pak. Ya, nih, Pak. Makanya setiap hal yang kita alami dalam hidup ini, Pak. Apa saja ikun ligop. Menyo katanya ikun ligop berarti katanya jamun ada kengkop nih. Ya, nih, Pak. Menyo katanya dapat sakit hati kok, berarti jamun katanya dan di penanji, dan dapat sakit hati kok nih, Pak. Nyo dapat kurung timbangan kok. Ya, dapat kurung. Ini Allah ingin memberikan pelajaran kepada kita. Kamu dulu juga mengurangi timbangan orang lain. Coba kamu ingat-ingat dulu. Ketika kita tidak dikunjungi oleh anak kita, ingat-ingat dulu. Ini berarti saya punya masalah juga dengan orang tua saya. Maka caranya bagaimana? Laki maaf bauruji. Hana cara lain. Laki maaf bauruji, makanya keridaan orang tua itu keridaan Allah itu kan pada orang tua, Pak. Ya, inilah hubungan ini, Pak. Ya. Jadi artinya kalau seandainya ada anak hananya nya tetenya mbak role, putalah lu ni. Bek putalah anu. Putalah anu lu ni le. Nya bek putalah anu. Putalah lu ni le. Putalah lu ni nya ni, Pak. Petalah anu. Sebagian kita anu hanya dah bukan anu. Kalau kita mengatakan anu hanya sama seperti mengatakan lun cik hanya Kalau seperti Nabi Musa alaihissalam mengatakan ron Nabi Khidir hana buddoi ron, bunuh orang lain. Berarti Nabi Khidir seakan-akan mengatakan kepada Nabi Musa ron lebih hana buddoi lam. Kamu dulu juga pernah membunuh orang lain. Ya, nih, Pak. Artinya Pak ada hubungan ini, Pak. Ya. Jadi kalau seandainya kita merasa apa nanti, bunuh ikhlas atau tidak ikhlas, Pak? Menangis tadi apa tu? Ya. Kita terkadang sedih. Ya. Yang Bapak katakan, Ya. yang satu kan terbaik sama orang tua. Ya. Yang Bapak itu baru tadi. Lalu patah tua coba, lalu kita sedih. Apa sedih itu sebetulnya ikhlas? Tidak. Oh, ya. Iya. Ya, jadi artinya begini. Di dalam kajian Imam Al-Ghazali, beliau mengatakan al-qalbu mithlul malik. Hati itu seperti raja. Kalau raja itu sedih, maka anggota tubuh juga akan sedih. Kalau kita ingin lihat seorang itu bahagia atau tidak bahagia, lihatlah dari mukanya. Ya, dari mukanya kita lihat. Seorang itu ikhlas tidak ikhlas, lihat dari anggota tubuhnya. Maka urung ikhlasnya ketika beribadah, jiwa tenang, gejala. Ini ada indikasi dia ikhlas di ibadah. Tapi ketika dia salat, lihatlah anggota tubuhnya mempepek atau seperti tadi, Pak. Ketika seorang nangis, kenapa dia nangis?
karena hatinya juga. Ya. Jadi artinya ini bisa saja kecenderungan ini tidak ikhlas, bisa saja. Ya, saya rasa demikian saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi tuan dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.